Halo, selamat pagi anak-anak. Kita mulai kembali. Kita lanjutkan pelajarannya dengan gerak vertikal. Oke, apa sih? Jadi ada beberapa rumus. Pertama ya, kamu harus ingat. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Yang ketiga, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Oke, VT-nya apa Pak? VT-nya itu kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, A-nya itu adalah acceleration, T-nya itu adalah time, ya. S itu adalah jarak. Pak, ini kenapa ada plus ada minus Pak? Plus itu kalau benda bergeraknya makin cepat atau faster. Kapan dia negatif? Kalau dia bergerak tambah lambat atau slower. Oke, kita lanjutin dengan gerak jatuh bebas ya. Ini penjelasannya ya. Ini gerak jatuh bebas itu merupakan contoh dari GLBB. Di sini sudah ditulis bahwa V0-nya adalah 0. Percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi, biasanya 10 meter per detik kuadrat. Nanti kalau kamu masuk ke SMA, G-nya itu kadang-kadang diminta, ya, G-nya itu kadang-kadang diminta sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Kalau kurikulum E-level, advance level, G-nya itu gravitasinya 9,81, ya. Untuk level SMP biasanya yang dipakai G-nya adalah 10 saja untuk memudahkan. Berikutnya sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y, ya. Nah, hati-hati mengambil acuan. Nah, di dalam fisika arah ke atas itu sebetulnya tidak selalu positif. Arah ke bawah tidak selalu negatif, tetapi kamu harus mengambil acuan. Misalnya kan di sini ke atas tuh positif. Kalau ke atas positif, ke bawah pasti negatif gerakannya, gitu kan ya. Tapi kalau ke atasnya negatif, arah ke bawah pasti positif. Oke. Ada beberapa rumus yang kamu sudah ketahui ini ya. Rumus yang tadi ada di slide sebelumnya. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, Pak, di sini kan percepatannya yang digunakan, Bapak garis bawahi ya. Percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Oh, betul. Kalau gitu, si A-nya sekarang berubah menjadi G. A-nya berubah menjadi G. A di sini berubah jadi G. Kenapa jadi G, Pak? Menyatakan bahwa gerakan benda tersebut sekarang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Oke? Nah, pada saat gerak jatuh bebas, V0-nya berapa? 0. Oh, kalau gitu V0 yang ini sama dengan 0 dong. Kalau gitu persamaan yang pertama ini boleh diubah bahwa S sama dengan setengah GT kuadrat. Betul ya? Kalau duanya dikali silang gimana? Jadi kita bisa tahu bahwa 2S per G sama dengan T kuadrat. Betul ya? Atau boleh juga ini S sama dengan setengah GT kuadrat ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini VT kuadrat, ini V0-nya adalah 0 juga. Jadi kita bisa dapat dihitung di sini aja ya. VT kuadrat sama dengan 2GS. Jadi S-nya sama dengan apa? Boleh jadi S-nya atau V-nya ini Bapak hapus dulu ya, izin hapus dulu. Atau kita bisa tuliskan bahwa VT-nya sama dengan akar 2GS ya. Itu asalnya kenapa nanti di sini ada VT sama dengan akar 2GH. Kadang-kadang orang pakai istilahnya S, kadang-kadang istilahnya adalah H. Itu hanya menyatakan simbol dari jarak ya. Pada gerak jatuh bebas, gerakannya kira-kira seperti ini. Oke, lanjut gerak jatuh bebas berikutnya. Nah, contohnya ini benda dilempar vertikal ke bawah. Nah, kalau benda dilempar vertikal ke bawah, ya, artinya dia mempunyai kecepatan awal dong. Betul nggak?
Nah, artinya sekarang V0-nya tidak sama dengan 0. Kenapa nggak sama dengan 0, Pak? Karena dia punya kecepatan awal waktu dilempar. Jadi V0-nya tidak sama dengan 0. Oke, jadi rumus-rumusnya bisa dipakai. Pak, ini kenapa positif, Pak? Karena arah gravitasinya dengan arah lempar ke bawahnya sama. Betul ya? Dan dia bergerak tambah lama tambah cepat dong. Kalau ada benda dilepas aja tambah lama tambah cepat jatuh ke bawah, apalagi dilempar. Itu sebabnya ini V0 dan G kita tuliskan dengan jumlah. Ingat ya, positif itu when the motion getting faster. Negative when the motion getting slower. Oke, let's continue. Ini dilempar vertikal ke atas. Jadi gerak sebuah benda dilempar dengan sengaja ke atas. Oh, kalau gitu V0-nya ini dari bawah ya. V0 itu kecepatan awalnya. Jadi dia dilempar tak 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 tak. Suatu ketika bendanya ada di atas. Ya, kira-kira gerakannya seperti ini. Nah, naik ke atas ya. Pada saat dia di puncak, VT-nya berapa? 0 dong. Kok bisa 0, Pak? Kan kalau benda dilempar ke atas, cepat, 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 lambat, 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 berhenti. Betul kan? Kira-kira gitu ya tahap-tahapnya. Oke, rumusnya masih sama. Jangan lupa, nah ini pada kasus ini, kenapa VT, ini kan VT plus minus GT ya, VT sama dengan V0 plus minus GT. Kenapa masuknya negatif, Pak? Karena waktu digerakkan dilempar ke atas, dia bergerak tambah lama tambah lambat. Makanya ini di sini pakai negatif. Ya, pakai negatif. Oke. Ini juga harusnya negatif. Ini juga negatif. Mengapa Pak negatif? Karena bergerak tambah lambat. Nanti kita akan pelajari ya di dalam contoh. Ini ya, sudah dikerjakan ya. Berapa lama untuk mencapai tinggi maksimum? 4 detik. Oh, jadi untuk mencapai tinggi maksimum dia memerlukan waktu 4 detik. Dari puncak untuk jatuh lagi butuh waktu berapa detik? 4 detik juga. Jadi ini simetri anak-anak. Waktu bola sampai ketinggian maksimum butuh 4 detik. Waktu bola jatuh lagi ke tanah butuh 4 detik. Jadi yang C, berapa lama waktu bola di udara sampai tiba di tanah? Oh, dengan mudah. 2 kali 4 detik. Jadi 8 detik. Itu adalah jawaban yang C. Oke, gimana? Bisa diikuti? Lanjut yang D ya. Tinggi dan laju benda ketika 2 detik. Oke. Tinggi dan laju benda ketika 2 detik. Oh, kita pakai rumus yang mana ya? Pakai rumus yang ini. VT sama dengan V0 plus minus G kali T ya, atau AT gitu, tapi A-nya kita ganti dengan gravitasi. Ini Bapak tulis plus minus. Kenapa? Kita harus pilih positif negatif. Ingat, waktu dia dilempar ke atas, dia semakin lama makin pelan, slower. Jadi kita harus pakai yang negatif anak-anak. Negatif. Ya. Jadi gimana cara ngerjainnya? Langsung aja kita kerjakan. VT-nya berapa? Itu yang mau ditanya. Tingginya dan lajunya. Oke, VT-nya ketika 2 detik dulu ya. 2 detik. VT-nya berapa? Nah, V0-nya berapa? 40 kecepatan awal. Dikurangi G-nya itu adalah 10, T-nya 2 detik. Oh, jadi VT sama dengan 40 min 20. VT-nya sama dengan 20 meter per detik. Berapa tingginya saat 2 detik itu? Pakai rumus yang ketiga aja ya. S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. A-nya ini kita ganti dengan gravitasi ya. Karena dalam gerak vertikal yang mempengaruhi percepatan benda adalah gravitasi. Nah, sekali lagi ini ada positif negatif. Kita harus pilih yang negatif. Sekali lagi, kenapa Pak pilih yang negatif? Karena kalau benda dilempar ke atas, it is getting slower.
So we have to choose negative in this case, okay? So S equal with, so what is the initial velocity? 40, correct? It is 40. And how about the time to get maximum height? Oh, to get 2 second. Okay, 2 second. Jadi kita mau cari jarak atau ketinggian saat 2 detik. Dikurangi setengah, G-nya 10, T-nya 2 kuadrat, 4. Jadi S-nya sama dengan 80 dikurangi 20 ya. 4 kali 10 kali setengah, 40 kali setengah ya 20 ya. Jadi saat 2 detik S-nya adalah 60 meter. Sip. Waktu 2 detik, kecepatannya adalah 20 meter per detik dan ketinggiannya 60 meter. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang D, yang bagian yang kedua. Berapa tinggi dan lajunya ketika T-nya 5 detik? Oke, T-nya sekarang adalah 5 detik. Kalau T-nya 5 detik, bagaimana mencari kecepatannya? Pakai rumus yang tadi lagi aja. Mencari kecepatannya mah Vt sama dengan V0 min G kali T. Sekali lagi negatif karena tambah lambat ya. Vt-nya berapa? Itu yang mau dicari saat 5 detik. V0-nya 40 dikurangi 10 kali 5. Jadi 40 dikurangi 50 sama dengan min 10 meter per detik. Waduh, Pak, masa kecepatan ada negatif? Nah, anak-anak, negatif di sini artinya apa negatif 10? Artinya waktu dia dilempar naik butuh 4 detik kan? Nah, sementara pertanyaan saat 5 detik. Jadi bola sedang dalam keadaan turun. Jadi negatif di sini menyatakan bola sedang turun. Sedang turun. Makanya karena arahnya ke bawah, bolanya sedang turun bukan sedang naik. Makanya di sini adalah negatif 10. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapakah tingginya? Oh, pakai rumus yang sama ya. S sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. S sama dengan V0-nya berapa? 40. T-nya sekarang kita cari yang 5 detik ya. Min setengah, G-nya 10, T-nya 5 kuadrat. Jadi 40 kali 5, 200 dikurangi 10 kali setengah 5. 5 kali 25 125. Jadi S-nya sama dengan berapa itu? 75 meter. Oke, 75 meter diukur dari bawah. Oke, bisa diikuti ya. Ini soal yang ke-1. Oke, anak-anak.